saya pribadi sih kalau soal ganja, masyarakat malah lebih fobia dulu terhadap ganja. Kita narik ke Al-Quran atau narik ke zamannya Nabi, mungkin belum ada ganja. Itu kan dalam artian kenapa Indonesia tidak memanfaatkan itu. Kita kan juga punya ganja yang menurut saya barang bagus. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Widadari Prasojo dari jurusan Studi Agama UIN Wali Songo. Angkatan berapa, Mas? Angkatan 2018. Ini, Mas, saya selaku pewawancara ingin menanyakan suatu hal tentang ganja, Mas. Menurut Mas itu ganja itu apa? Atau menurut Mas itu ganja itu seperti apa? Tolong jelaskan secara ringan. Iya, kalau saya pribadi sih kalau soal ganja, masyarakat malah lebih fobia dulu terhadap ganja. Dalam artian sudah takut. Sebenarnya ganja dalam satu sisi itu memiliki khasiat-khasiat yang bagus untuk meredakan nyeri. Nah, mungkin dari saya pribadi, ganja itu sebagai orang awam ya, ganja itu kan negatif gitu, Mas ya. Ketika orang mikir ganja pasti sesuatu hal yang diharamkan oleh agama. Nah, itu menurut Mas pribadi, menurut agama atau kan selaku jurusan studi agama-agama, iya, yang memandang ganja itu dalam perspektif agama gimana? Ya, kalau aku lebih ke gini, kalau di Islam sendiri kan Tuhan menciptakan apapun yang bumi ini, apapun benda atau tumbuhan atau mungkin yang lainnya yang ada di bumi kan mungkin tidak semata-mata hanya diciptakan, mungkin ya ada khasiatnya, ada manfaatnya yang lain yang mungkin yang perlu kita gali. Nah, ya tadi kan Masnya membicarakan tentang manfaat ya. Nah, itu dari ganja sendiri manfaatnya apa sih yang tidak diketahui oleh orang banyak? Yang tadi yang sebutkan dari awal itu meredakan nyeri. Dalam artian banyak kasus saya sempat melihat, mungkin kalian tahu ya kasusnya Fidelis Ari yang sama Musa anaknya yang 2000. Musa kan terkena penyakit kalau disingkat itu CP, cerebral plus, nggak tahu lah bahasanya, tulisannya PALSY, cerebral plus atau apa itu kan dia mengalami kejang-kejang, dalam artian mau tidur susah dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kita tidak melihat sisi kemanusiaannya? Contoh yang dialami Musa, dia setiap hari kejang dengan penyakitnya. Kalau Musa itu ibu Fidelis itu kan penyakit itu mengobati itu dengan biaya mahal kalau kita menggunakan medis. Kalau menggunakan cara lain, contohnya ganja, ya itu mungkin lebih murah, lebih alternatif gitu. Sayangnya di Indonesia dilegalkan, terus Ibu Aris selama beberapa tahun itu menabung, dalam artian dia menabung untuk berobatnya di Australia. Nah, 2017 dia bisa berangkat ke Australia untuk mengobati Musa tadi dengan terapi ganja. Nah, itu kan dalam artian kenapa Indonesia tidak memanfaatkan itu. Kita kan juga punya ganja yang menurut saya barang bagus, dalam artian di Aceh budayanya sudah lengkap dengan akulturasi masyarakat dengan ganja. Ya mungkin karena undang-undang bahwa ganja itu masuk ke golongan pertama yang tidak boleh untuk pengobatan. Nah, kenapa kita tidak melihat dari satu sisi yang lain lah? Kemudian kenapa kita nggak meneliti dahulu? Kenapa bisa kan? Ya alhamdulillah kita bisa membantu orang-orang yang sama seperti Musa. Nah, yang tadi kan secara hukum ya sudah dijelaskan. Nah, tadi kan kembali ke pertanyaan, secara agama itu, pandangan agama tuh kan pasti dilarang lah ya, sesuatu yang dilarang. Nah, itu pandangan secara agama itu seperti apa?
apakah itu diperbolehkan? Mungkin kan pasti berkaitan kalau agama tentang naskah atau Al-Quran, hadis dan sebagainya. Nah itu seperti apa menanggapi ketika ada pertanyaan, oh ini pasti berujung pada naskah-naskah Al-Quran atau hadis. Nah itu menanggapi seperti itu gimana? Ketika ada masyarakat menanyakan itu. Mungkin kalau kita narik ke Al-Quran atau narik ke zamannya Nabi, mungkin belum ada ganja, dalam artian belum tahu lah ganja itu apa. Terus kalau saya melihat MUI, nggak tahu ini sudah berubah atau enggak ya. MUI mengharamkan ketika ganja itu dihisap. Kan beda ya, dihisap. Terus juga saya pernah ikut basuh masail, nggak ikut ya, cuma tanya-tanya lah di kajen, pondok kajen itu ada. Itu ya bahas ganja. Ya mungkin kalau di basuh masail kan ada yang ustadz yang pro dan tidaknya dengan tendensinya masing-masing. Itu. Ya saya rasa kenapa tidak kalau bisa digunakan, tapi dengan pengawasan yang ketat. Ya saya takutkan yang mungkin jadi ganja fobia dari masyarakat itu. Nah untuk saya secara hukum saya sudah jelaskan ada pasal-pasalnya, dan secara agama pun tadi sudah dijelaskan oleh MUI haramnya itu ketika dihisap. Nah mungkin langkah-langkah yang perlu penggerak legalitas ganja itu seperti apa, langkah-langkah yang sepertinya ini cocok untuk diaplikasikan di Indonesia ketika masih agama dan hukum ini sebagai semacam hal yang diutamakan. Nah ini untuk mempermudah langkah golongan atau komunitas legalisasi ganja itu seperti apa langkahnya yang bisa diterapkan gitu. Iya, kalau lihat di Indonesia sendiri, mungkin saya berkaca di Pancasila, yang ayat pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin di Indonesia kan pasti bertuhan, pasti memiliki agama. Nah, agama erat sekali dengan kemanusiaan, dan juga banyak agamawan. Saya juga cuma membayangkan ketika agamawan itu memiliki anak seperti Ibu Fidelis tadi, yang Musa tadi, itu kan kayak dalam tanda kutip nanggung dan mesake gitu. Kalau bahasa Jawanya mesake, dalam artian kita sudah memiliki ganja yang melimpah, yang di Aceh, yang saya sebenarnya belum pernah ke Aceh. Kemudian untuk literatur baca-bacaan itu kan banyak juga di Aceh juga pemakannya dengan ganja. Mungkin itu, dan juga kita penanganan kepada masyarakat, edukasi lah, lebih ke edukasi sebagai ganja itu enggak semata-mata jelek. Sebenarnya kita kan tidak usah selalu menghukumi satu dengan sudut pandang kita. Kenapa kita tidak membuka mindset? Dalam artian ya kita coba ringankan lah bagaimana pikiran kita, buka sedikit demi sedikit. Toh kalau semisal takut dan jadi salah gunakan dan masyarakat takut, kasus banyak. Ketika saya ngambil softtek kan guna aslinya hanya untuk wanita haid. Di berita kemarin 2000 berapa itu kan buat mabuk, digodok lah atau direbus buat minuman itu kan dalam artian lebih ke mental kita. Itu untuk saya. Berarti langkah yang cocok itu mengedukasi masyarakat bahwa ganja itu tidak selalu negatif ya Mas ya. Terus juga gini, pemerintah juga harus pro, dan juga badan kesehatan. Dalam artian ya harus ada yang meneliti dulu. Dan caranya meneliti kita harus menurunkan grade ganja itu di golongan kedua atau ketiga dan lain sebagainya. Berarti ditelaah dulu, dianalisis dulu. Nanti ketika ada yang ahli, kita edukasi masyarakat bahwa ganja ini tidak selalu negatif gitu ya Mas ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan tentang legalisasi ganja. Tadi kan sudah membahas tentang hukumnya, tentang hukum dari pemerintahan, undang-undang, dari segi agama, dan langkah-langkahnya seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mas? Ini ya, mungkin saya menarik ke sejarah masa lalu. Dalam artian ganja itu dibuat
dikenal bagi pengobatan itu di Cina pada 220 Masehi. Itu sebenarnya tokohnya itu Cina kok, Buato apa gimana, Buato gitu. Nah itu kan sebagai penghilang rasa sakit, penghilang nyeri dan sebagainya. Nah saya rasa ya di medis pun sudah ada sedikit ganja, ada kandungan ganja mungkin sedikit lah untuk menghilangkan rasa sakit. Kenapa kita tidak menggunakan bahan alami? Kenapa kita harus memakai bahan kimia? Dalam artian saya sempat ikut salah satu seminar buku pengobatan alternatif itu. Modelnya gini, kalau pengobatan kimia itu dia langsung merusak sel tubuh. Dalam artian contoh bungkus rokok ini penyakitnya kita rusak, stres ya, itu memang cepat. Dalam artian kita nggak tahu kita merembet kemana. Kalau alami gini, dia sedikit mengobati sedikit. Memang nggak bisa langsung, tapi kan tidak instan lah ya. Tidak instan gitu. Tadi kan sudah dipanjang lebar dijelaskan tentang legalisasi ganja dari sudut pandang Mas. Tujuan utama dari penggerak legalisasi ganja itu apa sih? Kenapa tergerak untuk ingin melegalisasi ganja itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya saya bukan melegalisasi ganja ya Mas, lebih ke edukasi biar ganja itu tidak jadi fobia masyarakat. Kalau legalisasi ganja ya mungkin kalau ngomong itu saya sedikit takut, dalam artian takut digerebek dan lain sebagainya. Ada dua perspektif ya Mas. Takut itu. Mungkin kita lebih ke edukasi ganja sebagai fobia saat ini. Berarti tujuannya untuk pemanfaatan. Ini ada hal yang sesuatu negatif tapi ada nilai positif. Ketika ganja itu disalahgunakan pasti berakibat kepada kematian kan, yang kasus-kasus banyaknya. Berarti itu ya Mas, tujuannya untuk pemanfaatan ganja, bukan melegalkan ganja ini untuk menjadi barang halal gitu ibaratkan. Iya. Kalau legal dan tidaknya ya saya lebih ke urusan yang di atas, dalam artian urusan yang lebih ahli ya. Saya juga dari konsennya tidak ke situ, nggak kesehatan dan nggak ke undang-undang. Nah, saya lebih gini, kenapa kita tidak melihat sudut pandang lain? Contohnya kalau semua barang di dunia ini jelek kok, kalau kita menggunakan dengan jelek, tergantung ya, kayak semacam pisau lah gitu. Pisau dengan korek lah. Korek bisa digunakan untuk memasak dan lainnya, memati api. Kalau kita untuk membakar orang kan bisa saja. Itu lebih ke situ. Dalam artian ganja itu jangan disalahgunakan. Janganlah kita buka mindset untuk kesehatan. Kalau bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih baik ya. Iya. Ya, oke, terima kasih Mas atas wawancaranya. Siap. Ya. Dan